tahun 2025 ini ada sesuatu yang besar, alarm, tanda bahaya, aba-aba. Nanti kita akan lihat apa yang Bapak Yahweh mau pesankan bagi kita di tahun 2025 ini, saudara. Dan kita dikejutkan dengan peristiwa ini adalah suatu signal dari Bapak Yahweh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara tahu daerah California, terlebih khusus itu yang daerah Hollywood ya, pasti Pastor Tony lebih mengerti. Itu semua saudara tempat, wah macam-macam, maksiat semua ada di situ. Jadi kalau Bapak Yahweh mau menghukum orang fasik saudara, enggak hitung jam. Yang mereka bangun selama bertahun-tahun, 1 dekade lebih, mungkin 2 dekade. Ya itu daerah, tempat itu daerah mahal saudara, artinya orang-orang kaya, elit yang ada di situ. Kenapa dia nggak bakar saudara daerah Los Angeles yang ada banyak downtownnya itu yang banyak daerah kumuh. Tapi yang dia hajar saudara orang-orang kaya. Itulah firman katakan begini, bahwa harta benda tidak dapat menyelamatkan kita pada hari kemurkaan. Nah waktu saya berdoa saudara, bertanya kepada Bapak Yahweh, apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini? Ya, saya sudah sampaikan tentang alarm itu. Dan ada peristiwa saudara kecelakaan pesawat berturut-turut, lalu dilanjut dengan peristiwa kebakaran dahsyat ini. Nah, saudara saya akan mengajak kita melihat apa pesan Bapak Yahweh mengenai apa yang akan terjadi di tahun 2025. Saudara, siapkan dirimu karena ini bukan perkara yang main-main, ini perkara serius. Ini baru sedikit Bapak Yahweh perlihatkan kepada umat manusia bahwa betapa manusia itu hanya seperti debu di tangannya. Jadi kita nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh main-main. Kita nggak boleh saudara hidup di dalam dosa, dalam kejahatan. Ya, mari sama-sama kita melihat ini pesan Bapak Yahweh yang tercantum di dalam Habakuk pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ini saudara Nabi Habakuk menerima satu revelation, pewahyuan. Dan saya percaya ini sinkron dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Mari sama-sama kita baca. Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di live streaming, silakan lihat di screen kalau saudara tidak punya LT3. Mari kita bangkit berdiri bersama untuk menghormati Dafar Elohim. Dan kita baca ayat ini, Habakuk pasal 3, ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. 3, 2, 1. Ya Yahweh, aku telah mendengar suaramu. Dan aku takut kepada pekerjaanmu, ya Yahweh. Bangkitkanlah pekerjaanmu di antara tahun-tahun. Buatlah itu dikenal di antara tahun-tahun. Dalam murka ingatlah akan belas kasihan. Elohim datang dari Teman. Dan yang Maha Kudus dari Gunung Paran, Selah. Keagungannya menutupi langit. Dan kepujiannya memenuhi bumi. Oke. Silakan duduk saudara. Apa yang Bapak Yahweh mau nyatakan tahun 2025 ini saudara? Nabi Habakuk mendengar ada suara pekerjaan Bapak Yahweh yang dahsyat saudara di akhir, di tahun-tahun yang dia lihat di dalam penglihatan itu. Dan dikatakan inilah pekerjaan Bapak Yahweh. Apa itu saudara? Murka. Ya, nanti kita akan lihat dampaknya apa saudara sesuai dengan yang terjadi tahun 2025 ini. Saya melihat, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Waktu kita beribadah sampai hari ini, kemuliaan Elohim itu tetap ada. Saya selalu pantau lihat. Tapi satu hal saya mau bilang bagi saudara. Kemuliaan Elohim itu ternyata waktu saya berdoa tadi malam saya gak bisa tidur saudara. Karena memang anak saya juga yang paling kecil itu lagi demam. Ya, ini sudah masuk 1 minggu lebih. Kalau secara dokter itu pasti sudah masuk rumah sakit di infus saudara. Tapi kita percaya kepada Bapak Yahweh. Nah, saudara saya nggak bisa tidur. Dan waktu saya berdoa, suara Ruach HaKodes di hati saya berkata begini. Anakku, banyak orang berdoa meminta kemuliaan Elohim. Karena mereka berpikir kemuliaan Elohim itu berkat. Kemuliaan Elohim itu mujizat, kemuliaan Elohim itu penuaian jiwa-jiwa. Betul saudara, salah satunya. Tapi Ruach HaKodes berkata di hati saya, kemuliaan Elohim juga adalah penghukuman.
api. Nanti saudara akan lihat ayatnya. Jadi Nabi Habakuk melihat bahwa Elohim Yahweh itu datang dari Teman. Sekarang saya akan ajak saudara melihat kalau kedatangan Yeshua HaMasyiah ini diawali dengan kemuliaan. Nah, kemuliaannya ini saudara, kemuliaannya ini bukan berbicara soal berkat atau kesembuhan, tapi lebih spesifik kemuliaan Elohim ini nanti kita akan lihat. Dia datang dari Teman. Apa itu Teman? Ada di slide? Coba di slide kedua. Oh ya, sebelum kita ke situ dulu, Habakuk pasal 3 ya, ayat 3. Di ayat yang ketiga ini ya. Tadi sudah baca tapi saya mau pertegas di ayat ketiga. Ini pesan yang sangat penting saudara. Elohim datang dari Teman. Perhatikan Teman di situ bukan teman. Bukan teman-teman saudara, tapi ini satu wilayah. Dan yang maha kudus dari gunung Paran, Selah. Keagungannya menutupi apa? Langit dan kepujiannya memenuhi apa? Bumi. Jadi kemuliaan Elohim datang dari Teman. Perhatikan ini kedatangan daripada Adonai Yeshua HaMasyiah sebelum nanti dia akan menjemput mempelainya. Dia datang dari Teman dan dikatakan keagungannya. Ini berbicara, saya lihat kemuliaan di situ. Keagungan itu kemuliaan. Kepujiannya memenuhi bumi. Jadi kemuliaan Elohim itu akan memenuhi bumi. Dan semua bangsa akan melihat hal ini. Tapi perhatikan, kemuliaannya itu bukan bicara penuaian jiwa. Tapi satu yang dahsyat. Nanti saudara akan lebih mengerti. Oke, apa itu Teman? Teman ternyata saudara, setelah saya menyelidiki. Teman adalah satu wilayah yang ada di daerah Edom. Edom itu di dekat daripada Israel, ya, di daerah Jordan. Ya, situ kaum Edom, itu saudara daripada Israel sebenarnya ya. Nah, siapa Teman ini saudara? Jadi Teman ini adalah ternyata lambang daripada pekerjaan orang-orang yang menentang Elohim Yahweh. Setelah saya selidiki, ternyata Teman itu dia ada hubungannya dengan Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ayat 18. Nanti saudara baca, tapi saya mau baca dulu yang Wahyu 17 ayat 5 sampai 6. Apa itu Teman? Jadi Yeshua akan datang dikatakan dari Teman. Nah, coba kita lihat dulu Wahyu 17 ayat 5 sampai 6. Sama-sama baca 3, 2, 1. Dan pada dahinya ada sebuah nama yang tertulis, rahasia Babylon yang besar, ibu dari para pelacur dari kekejian bumi. Dan aku melihat wanita itu yang mabuk oleh karena darah orang-orang kudus dan oleh karena darah saksi-saksi Yeshua. Dan ketika melihatnya, aku merasa sangat keheranan. Jadi Teman itu identik dengan Babylon. Satu kejahatan yang besar. Dan dari sanalah Elohim Yahweh akan memperlihatkan kemuliaannya. Nanti sudah akan lihat kemuliaan seperti apa yang Bapak Yahweh akan nyatakan kepada Babylon, Teman itu saudara, apa yang dialami. Jadi kalau Bapak Yahweh itu datang dari Teman, artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan kita, yang sekarang terjadi, itu akan didahului dengan penghukuman kepada orang fasik. Karena Teman atau Babylon ini saudara adalah lambang daripada orang-orang yang menentang Yeshua HaMasyiah. Saudara lihat di daerah Los Angeles, terlebih khusus daerah-daerah Hollywood dan sebagainya. Itu saudara lesbian, gay, semua ada di situ. Perjudian ada di situ, maksiat ada di situ. Jadi jangan heran kemuliaan Elohim itu datang dari tempat-tempat yang seperti itu. Untuk apa? Nanti sudah akan lihat. Itu kemuliaannya akan dinyatakan, saudara. Luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu melihat apa yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat, itu memang nubuatan kitab Habakuk sedang digenapi. Dia datang dari Teman. Teman itu berbicara
orang-orang fasik, orang-orang yang selalu menentang Elohim. Saudara lihat daerah Los Angeles itu mungkin Pastor Tony bisa lebih paham ya, atau mungkin Ibu Ria ya, yang di sana. Tapi sedikit saya sering melihat saudara di YouTube ya, karena ada seorang Indonesia YouTuber itu saya suka ikutin dia kalau di Los Angeles, jadi paling tidak saya mengerti sedikit lah, walaupun belum pernah ke sana. Nah itu daerah-daerah yang sangat-sangat saudara, wah mengerikan. Ya, Pastor Tony juga pernah sampaikan, itu daerah-daerah saudara penuh dengan kekejian, dosa, dan inilah lambang Babylon yang tertulis dalam Wahyu tadi. Nah oke, kita akan melihat lebih lanjut, apa itu kemuliaan Elohim yang datang dari Teman. Saudara sudah tahu Teman itu apa saudara? Ya. Oke, jadi kedatangan Yeshua HaMashiach akan didahului, perhatikan saudara, dengan bangkitnya kekuatan anti Hamashiach, yaitu Teman, Babylon. Nah, orang berpikir begini kan, bahwa Yeshua akan datang, kita pasti akan di-rapture. Saudara, sebelum Yeshua HaMashiach datang, kekuatan daripada anti Hamashiach ini akan bangkit dulu. Makanya Elohim Yahweh datang dari Teman. Kenapa harus dari Teman? Kenapa tidak datang dari Yerusalem? Kenapa tidak datang dari tempat yang lain, saudara? Karena ternyata kekuatan anti Hamashiach itu harus muncul dulu. Tetapi di balik semua itu, dia akan menyatakan kemuliaannya. Ya, nah, saudara, pesan ini juga sudah saya sampaikan pada waktu akhir tahun, di mana saudara penghancuran oleh orang fasik. Saudara ingat? Ada yang ingat? Yang kita suruh masuk ke dalam kepak sayapnya. Karena sampai waktu penghukuman itu berlalu, ya kan? Terus kita berdoa untuk masuk ke dalam kepak sayapnya Elohim. Jadi anti Hamashiach akan dibangkitkan, Teman ini, atau berbicara juga Babylon besar. Dan dari sanalah kemuliaan Elohim akan terpancar. Jadi saudara jangan selalu berpikir kemuliaan Elohim itu sesuatu yang dahsyat, yang secara menyenangkan saja jiwa, penuaian jiwa, berkat, kesembuhan, mujizat, itu hanya salah satu. Tetapi kemuliaan Elohim itu juga ternyata berbicara tentang bangkitnya kekuasaan daripada anti Hamashiach. Kenapa? Karena melalui anti Hamashiach inilah dia akan menyatakan kemuliaan. Lalu saudara lanjut di ayat yang keempat. Habakuk pasal 3 ayat yang keempat. Habakuk 3 ayat 4, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan kecemerlangannya adalah seperti apa? Cahaya. Tanduk-tanduk miliknya keluar dari tangannya. Dan di sanalah persembunyian apa? Kekuatannya. Saudara, ayat ini memang sukar dipahami. Tapi saudara kalau mengikuti pengajaran akhir zaman, saya sudah bicara sebenarnya semua. Berbicara tentang tanduk itu kekuatannya Elohim. Siapa? Ada 7 tanduk yang saya pernah bahas kalau saudara ingat ya. Dan kecemerlangan di sini saudara ya. Itu adalah kemuliaan, glory, kemegahan, kekuatan. Jadi kekuatan daripada orang percaya itu ketika apa saudara? Ada di dalam hadiratnya, kepak sayapnya. Maka dikatakan di situ, tanduk-tanduk miliknya keluar dari tangannya dan di sanalah persembunyian kekuatannya. Saudara, saya mau katakan bahwa orang-orang yang menerima kemuliaan, dikatakan kemuliaannya itu seperti cahaya. Coba saudara perhatikan baik-baik. Kemuliaan itu kemuliaan Elohim itu seperti cahaya. Jadi saya rasa bukan satu kebetulan mengapa Bapa Yahweh mendemonstrasikan kemuliaannya di tengah kita dengan cahaya. Cahayanya warna-warni, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau. Saya diingatkan nanti lain waktu saya akan bahas, tapi saya nggak mau bahas itu. Karena di tahta Elohim itu ada cahaya permata seperti zamrud. Ya, macam-macam permata itu ada. Dan di tahta Bapa Yahweh itu ada pelangi, saudara. Dan itu pancaran kemuliaannya. Makanya orang-orang yang dikatakan tanduk-tanduk daripada Elohim, yang ada dalam jaminan Bapa Yahweh dalam persembunyiannya, itu mereka adalah orang-orang yang memiliki cahaya. Kemuliaan, makanya saya juga pernah bahas, kamulah garam dan terang dunia. Jadi semua itu tidak ada yang diatur saudara, semua itu memang Bapa Yahweh yang
Sudah dari awal dia sudah sampaikan supaya saudara memahami. Nah, saudara lihat bahwa ini kemuliaan atau kecemerlangan hot dalam bahasa aslinya ya, bahasa Ibrani. Ini berbicara tanduk-tanduk Elohim yang semakin cemerlang, yaitu orang-orang kudus yang semakin terus menguduskan dirinya di tengah-tengah angkatan yang jahat. Jadi, waktu Elohim Yahweh datang dari Teman, itu berbicara orang-orang fasik. Tetapi orang-orang kudus itu akan semakin bersinar. Jadi saya percaya itu bersinar bukan hanya saudara dengar bersinar, tetapi itu ada dampaknya dalam hidup kita. Karena Bapa Yahweh itu selalu bekerja dengan saudara, dia selalu menggunakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi kalau dia katakan ini berbicara cahaya, kemuliaan, kecemerlangan, itu artinya dia bilang begini, di tengah-tengah bangkitnya kerajaan nanti Hamasia, orang-orang kudus akan semakin bercahaya. Yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar, tetapi orang-orang kudus akan semakin menguduskan dirinya. Sudah lihat Bapak Yahweh gak main-main dengan saudara. Dia demonstrasikan kemuliaannya di tengah kita untuk meneguhkan bahwa kamulah tanduk-tanduknya itu. Kamu pasti akan diluputkan dari masa itu kalau kita ada dalam kepak sayapnya. Coba lihat Filipi 2 ayat 15. Jadi ini kalau saudara melihat cahaya, Bapak Ibu yang menyaksikan di live streaming YouTube ataupun di Zoom, saya percaya tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Amin. Semua ada dalam kehendak Bapa Yahweh. Nah, mari lihat Filipi 2 ayat 15. 3, 2, 1. Supaya kamu menjadi tak bercela dan tak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah-tengah generasi yang bengkok dan yang telah disesatkan. Yang di antara mereka kamu dibuat apa? Bersinar bagaikan apa? Cahaya-cahaya di dunia. Amin, saudara. Jadi Bapak Yahweh itu mau bilang saudara sebagai terang, sebagai cahaya, maka dia harus konfirmasi dengan perkara-perkara ajaib untuk mengkonfirmasi bagi kita, meneguhkan kita bahwa apa yang dia sampaikan itu ya dan amin. Jadi itu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Saudara bisa menyaksikan hadirat kemuliaan dengan penampakan hadirat Elohim yang begitu dahsyat melalui cahaya-cahaya itu. Karena memang sesuai ayat ini Bapa Yahweh akan buat kita bersinar, saudara. Tetapi perhatikan, tidak semua orang akan menerima kemuliaan ini. Orang fasik nanti akan diinjak. Waktu kemuliaan Elohim datang, yang kudus akan semakin kudus, yang bercahaya akan semakin bersinar. Tetapi yang perhatikan, yang jahat akan dihancur, leburkan. Ya. Nah, anak-anak Elohim akan mengeluarkan cahaya kemuliaannya sebelum kedatangan Yeshua. Coba lihat satu ayat lagi. Daniel 12 ayatnya yang ketiga. Untuk meneguhkan Filipi 2 ayat 15 tadi. Daniel 12 ayat 3, 2, 1. Dan orang-orang yang apa? Bijaksana akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti apa? Bintang selama-lamanya. Ini bukan perumpamaan saja, saudara. Kalau Bapak Yahweh bilang kamu akan bercahaya seperti bintang, memang pasti bercahaya. Saya lihat dalam ibadah kemarin bukan hanya saya, waktu Pak Anto bersaksi, terus waktu tadi Pak Yones menyembah, itu ada cahaya-cahaya merah muncul lagi, saudara. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu, di dalam kemuliaan Elohim ini memang ada penghukuman bagi orang-orang jahat. Tetapi ini juga adalah ketika kemuliaan Elohim itu datang, orang benar justru akan semakin bersinar. Tapi kalau orang yang membangun imannya di atas dasar jerami, kayu, apalagi saudara, rumput, kering, maka waktu kemuliaan Elohim datang seperti api, hangus terbakar. Tapi kalau imanmu dibangun di atas dasar batu-batu berharga, permata, emas, perak, maka ketika kemuliaan Elohim itu datang, saudara, kita justru akan semakin bersinar. Amin. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Oke. Jadi ini dasarnya saudara sudah paham. Sekarang kita akan masuk
apa yang akan terjadi di 2025. Saudara sudah tahu, Elohim datang dengan kemuliaan dari tempat-tempat orang-orang fasik yang merencanakan kejahatan, dia akan muncul. Lalu orang-orang kudus akan semakin bersinar. Tetapi perhatikan apa yang Bapak Yahweh mau nyatakan tahun 2025 ini. Apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Yeshua HaMashiach? Habakuk 3 ayat yang kelima. Ini dua perkara penting yang akan saya sampaikan kepada saudara yang akan terjadi di tahun 2025. Makanya akhir tahun 2024 dikatakan berjaga-jaga. Ini tahun alarm. Ayat yang kelima, 3, 2, 1. Di depannya berjalan apa? Wabah penyakit. Dan apa? Kobaran api keluar di belakang kakinya. Perhatikan Bapak Ibu. Waktu Elohim Yahweh datang, di depannya berjalan apa? Wabah. Lalu apa saudara? Dan kobaran api keluar di belakang kakinya. Ada dua pesan Bapak Yahweh di tahun 2025. Bapak Ibu perhatikan, ini serius. Saya nggak main-main, ini serius. Jadi waktu saya berdoa, Roh Kudus nyatakan, anakku, dengar baik-baik, sampaikan kepada umatku. Engkau harus berjaga-jaga. Ketika kemuliaan Elohim itu datang, maka ada dua peristiwa besar akan terjadi di tahun 2025. Yaitu kobaran api, bukan saja di Amerika. Saudara akan melihat di berbagai tempat itu akan terjadi. Lalu di belakangnya apa saudara? Di depannya apa? Wabah. Di belakang apa? Api. Di depan wabah. Nah, waktu saya berdoa, Roh Kudus, tolong nyatakan kepada saya, apakah ini harus saya sampaikan? Dan dia teguhkan lewat mimpi. Nanti saya akan sampaikan di akhir. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi di Los Angeles itu barulah permulaan. Di mana hadirat kemuliaan Elohim datang dari Teman itu, dikatakan dia berjalan, di depannya ada wabah, di belakangnya ada apa saudara? Api. Jadi dua perkara di tahun 2025 ini, saudara harus waspada. Akan terjadi banyak kebakaran di berbagai tempat. Dan yang kedua, itu ada wabah. Sudah mulai digaungkan, betul? Nggak tahu kapan pastinya. Tapi itu sedang digaungkan hari ini. Dan itu ternyata memang sudah ditulis dalam kitab Habakuk, Bapak Ibu. Bayangkan. Jadi dua perkara ini, Roh Kudus menyatakan kepada saya, saudara, sebagai alarm, sebagai satu signal bahwa engkau harus berjaga-jaga, Bapak Ibu. Amin. Ini serius. Kobaran api itu bukan akan terjadi di LA saja. Saudara akan lihat akan terjadi di berbagai tempat. Karena firman Bapak Yahweh yang sudah menyatakannya. Lalu di depannya akan berjalan apa? Wabah penyakit. Jadi orang salah mengerti. Dia pikir kemuliaan Elohim itu penuaian jiwa. Kemuliaan Elohim waktu dia berjalan, di depannya ada wabah, di belakangnya ada terkurung. Saudara lihat, akhir daripada apa yang terjadi di Los Angeles, itu seperti gerbang neraka, saudara. Waktu ada yang foto, ada yang lihat di Facebook atau di YouTube, itu seperti gerbang neraka. Apinya sangat dahsyat, saudara. Tetapi Nabi Habakuk sudah melihat hal itu. Bahwa kalau kemuliaan Elohim datang, dia akan datang dengan wabah di depannya. Di belakang mengikuti apa? Kobaran api. Jadi dua peristiwa ini yang akan terjadi di 2025 Bapak Ibu. Bahwa akan ada wabah penyakit sampar dan kobaran api. Dua tanda ini juga sebagai alarm peringatan bagi saudara dan saya untuk bersiap memasuki hari Yahweh yang akan segera tiba. Saudara siap? Kalau naik pesawat, saudara harus segera fasten your seat belt. Kencangkan, pasang sabuk pengaman. Amin, saudara. Jadi kalau dua tanda ini sudah mulai muncul, berarti kemuliaan Elohim sedang datang. Kalau dia datang, berarti hari Yahweh akan segera tiba. Mari lihat Sefanya 1 ayat 14-15 secara cepat saja.
Sefanya 1 ayat 14 sampai 15, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sudah dekat hari Yahweh yang besar itu. Sudah dekat dan hampir tiba. Gema suara hari Yahweh adalah pahit. Orang kuat yang ada di sana pun akan menangis dengan suara keras. Hari itu adalah hari kemurkaan, yaitu hari kesukaran yang penuh bahaya dan penderitaan yang berat. Suatu hari keruntuhan dan penghancuran. Suatu hari kegelapan dan kesuraman. Hari mendung dan berkabut. Saudara lihat? Apa itu hari Yahweh? Kalau 2 tanda tadi itu baru alarm. Sebagai permulaan bahwa kita akan segera memasuki hari Yahweh. Bahkan dikatakan di situ orang-orang yang perkasa sekalipun dikatakan apa saudara? Mereka akan menangis. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan pahlawan pun menangis. Orang-orang kaya saudara nggak berdaya, hanya melawan api saja. Belum lagi wabah. Saudara sudah lihat waktu pandemi COVID-19 kemarin? Itu banyak orang-orang punya uang gak berdaya. Karena ini hari Yahweh. Jadi Bapak Ibu perhatikan tahun 2025 itu ada sesuatu yang sangat penting. Yang berkaitan dengan hari Yahweh yang besar yang akan segera tiba. Maka saudara harus berjaga-jaga. Kalau nubuatan kitab Habakuk tentang api yang berjalan, dan juga penyakit sampar yang akan datang, itu akan segera digenapi, maka saya mau bilang, saudara, berarti kemuliaan Bapa Yahweh itu akan segera dinyatakan. Hari Yahweh itu akan segera tiba. Mari berjaga-jaga saudara. Ini perkara yang sangat serius. Banyak orang larut di dalam pesta keduniawian, ya, kedagingan. Tapi mereka lupa bahwa hari Yahweh sudah dekat. Dan tandanya sudah ada. Bagaimana api itu akan berjalan. Bagaimana penyakit sampar, wabah itu berjalan di depan Bapak Yahweh. Tapi saya juga heran. Masih banyak orang belum sadar Bapak Ibu. Saudara yang ada di YouTube, silakan saudara share ibadah hari ini kepada saudara-saudaramu yang lain. Untuk supaya mereka berjaga-jaga. Ini pesan Bapak Yahweh tahun 2025. Bahwa hari Yahweh yang sangat dahsyat itu akan tiba. 2 tandanya itu saudara akan lihat. Yaitu penyakit sampar dan kobaran api. Saudara, ini pasti terjadi. Saudara, mungkin sekarang kita bisa lihat, oh di Los Angeles. Tapi nanti saudara, itu akan terjadi di berbagai tempat. Karena sudah sesuai dengan nubuatan kitab Yoel. Di mana Bapak Yahweh akan mengadakan tanda-tanda di langit dan di bumi. Yaitu darah, api, dan apa? Gumpalan asap. Itu hari Yahweh, ya. Nah, banyak orang berdoa agar kemuliaan Yahweh dinyatakan, tapi ternyata mereka tidak siap dengan kemuliaan Yahweh. Karena orang berpikir kemuliaan Yahweh cuma hanya sekedar berkat dan mujizat. Nah, mari kita lihat saudara. Habakuk 3 ayat yang ke-6. Apa yang akan terjadi ketika hari Yahweh itu tiba? Apa yang akan terjadi saudara, ya? Habakuk pasal 3 ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Dia berdiri dan mengukur bumi. Dia mengawasi dan membuat apa? Bangsa-bangsa tergoncang. Dan gunung-gunung dari zaman purba akan berpencar-pencar. Bukit-bukit yang berabad-abad lamanya akan sujud menyembah. Jalan-jalannya adalah apa? Kekal. Bapa Yahweh berdiri mengukur bumi. Makanya dalam Wahyu pasal 11 saya pernah sampaikan. Orang-orang yang beribadah di bait suci. Di apa? Diukur. Saudara lihat. Dia berdiri, jadi lewat penghakiman, lewat hari kemurkaannya, dia akan datang mengukur bumi. Orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya orang fasik pasti akan dihancurkan saudara. Tapi orang benar akan semakin bercahaya. Seperti apa? Bintang-bintang saudara. Ya. Jadi bumi ini akan diukur, ditimbang, ditampi,
Lalu di situ dikatakan bangsa-bangsa akan digoncang. Nah ini saudara. Jangan saudara pikir hanya Amerika. Satu ketika segala bangsa akan digoncang. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang sombong akan direndahkan di hadapan. Itu berbicara bukit-bukit. Saya baca kesaksian seorang miliarder yang ada di tempat yang terbakar itu. Selama 45 tahun dia tinggal di situ. Seorang yang kaya raya. Lari saudara, rumahnya habis. Seorang pengusaha, nangis saudara. Kayak anak kecil. Karena apa yang dia bangun selama bertahun-tahun. Dia merasa, wah dia orang hebat. Dia punya harta kekayaan, dia orang yang sangat luar biasa. Terkenal hanya dalam hitungan jam. Apa yang dia bangun selama bertahun-tahun, puluhan tahun, habis saudara. Jadi saudara lihat, kalau kemuliaan Elohim itu datang, dia akan mengukur bumi. Tidak boleh ada orang yang angkuh. Tidak boleh ada yang sombong. Orang kaya yang selalu memamerkan kekayaannya. Ya, memamerkan kekayaan. Orang yang selalu pamer, ya. Yang mau dihargai, yang mau dihormati, saudara. Bukit-bukit yang tinggi akan direndahkan semuanya. Amin, saudara. Kita lihat lagi, saya akan sampaikan dengan cepat saja. Karena masih ada satu lagi nanti Bapak Yahweh akan tuntun kita untuk apa yang harus kita lakukan karena tanda ini akan dimulai. Jadi kita harus persiapkan saudara ya. Yeskiel 7 ayat 19. Ketika Bapak Yahweh akan mengguncang bumi apa yang terjadi? Yeskiel 7 ayat 19. 3, 2, 1. Mereka akan melemparkan semua perak di jalan-jalan. Dan emas mereka akan menjadi kecemaran. Perak dan emas mereka tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Pada hari murka Yahweh, emas dan perak mereka tidak akan memuaskan jiwa mereka. Dan itu semua tidak akan memenuhi isi perut mereka. Karena kejahatan mereka telah menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara lihat orang-orang yang ada di Los Angeles itu. Mereka tinggalkan rumahnya. Mobil-mobil mewah berserakan di jalan saudara. Harta bendanya nggak ada gunanya lagi. Itu hari Yahweh kalau dia datang saudara. Dengan murka. Oleh karena apa? Karena kejahatan mereka menjadi sandungan bagi mereka. Maka ketika kemuliaan Elohim datang, habis. Oke, nah saudara lihat. Jadi Bapak Yahweh itu sedang menyatakan kemuliaannya, tetapi saudara, itu murkanya, amarahnya atas setiap dosa, kefasikan, itu sedang dia kerjakan. Yaitu penghukuman. Kenapa harus dimulai dari daerah Hollywood sana, saudara? Karena dari sana itu berbicara Babylon. Daerah Teman. Daerah yang berbicara secara spiritual itu adalah tempat kenajisan. Seperti lambang daripada wanita Babel besar, pelacur besar yang ada dalam kitab Wahyu. Itu Babel besar itu saudara. Di Hollywood. Ya. Bagaimana saudara, segala dosa itu ada di sana. Dan betapa Bapak Yahweh sangat murka dengan dosa itu. Wah saudara di sana bebas. Orang mau narkoba juga bebas. Ya, saya mengikuti itu seorang YouTuber Indonesia. Ada tempat-tempat bebas saudara mereka boleh pakai. Wah dan semua perjudian, tempat maksiat semua ada di sana. Maka itu gambaran seperti Babel. Pelacur besar itu. Dan Bapak Yahweh akan datang dari sana. Apinya akan mulai dari sana. Tapi perhatikan, itu baru awal. Masih ada lagi apa? Wabah. Saya bukan, mohon maaf saudara, saya bukan mau menakut-nakuti saudara, bukan ya. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa orang benar, tanduk-tanduk Yahweh itu ada kecemerlangan tadi, kemuliaan, dia akan sembunyikan. Dia akan luputkan. Tetapi ini saya berbicara amarah Bapak Yahweh bagi orang-orang jahat yang ada di bumi. Yang tidak takut kepada Yahweh. Habakuk 3 ayat 12. Habakuk 3 ayat 12. 3, 2, 1. Dengan penuh amarah engkau akan berjalan melintasi bumi.
Dengan keberangan engkau akan menginjak-injak apa? Bangsa-bangsa. Memang Bapak Yahweh marah, saudara. Makanya kemuliaan itu dia datang dengan apa? Api. Dan juga apa, saudara? Wabah, penyakit. Kemarahan, saudara, dia mengukur bumi. Dan dia akan menginjak-injak segala bangsa. Yaitu orang-orang fasik. Ini ngeri, Bapak Ibu. Apa yang saudara bayangkan tahun 2019? Kalau menurut saya belum ada apa-apanya. Sesuatu yang besar di depan kita sedang datang. Apakah gereja siap? Apakah Bapak Ibu di tempat ini yang ada di Zoom, di live streaming YouTube siap? Saudara semua siap? Siap untuk hari Yahweh yang dahsyat itu? Amin. Ya. Perhatikan, jangan sampai ada seorang pun yang ketinggalan, Bapak Ibu. Dia akan datang menghakimi bumi. Mungkin saudara belum memahami hari ini apa yang saya sampaikan. Tetapi ini pesankan direkam. Saudara akan memahami ketika kemuliaan Elohim itu akan terjadi. Apakah Bapak Yahweh pernah gagal dengan rancangannya? Tidak. Tadi dikatakan jalannya kekal. Berarti apa yang dia firmankan akan dia lakukan segera. Yang pertama katakan amin. Dia akan menginjak-injak, saudara. Kalau sekarang yang diinjak-injak mungkin masih Amerika, Los Angeles. Nanti saudara akan lihat segala bangsa. Semua orang fasik akan diinjak-injak seperti debu di tanah. Ngeri sekali, saudara ya. Oke, lalu apa tujuan Bapak ya? Kalau orang fasik dihukum, dimurkai, tetapi apa yang akan terjadi dengan orang benar, orang kudus? Ini yang jaminan kita, yang Ruach HaKodes akan bahwa kamu tidak perlu takut karena aku sudah berikan kepadamu jaminan itu. Tidak boleh ada roh ketakutan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena ada jaminannya. Coba lihat Habakuk 3 ayat 13. Waktu kemuliaan Elohim datang, apa yang terjadi kepada orang benar? 3, 2, 1. Engkau muncul untuk apa? Keselamatan umatmu. Untuk keselamatan umat yang engkau urapi. Engkau menghancurkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan membuka dasarnya sampai ke atas. Selah. Habis. Rumah-rumahnya, atapnya habis. Sudah bayangkan itu api? Karena pengaruh angin. Saya percaya angin itu juga memang Bapak Yahweh perintahkan. Kenapa dia arahnya ke pemukiman itu? Pasti kan ada maksud. Tapi bagi orang benar, saudara tidak perlu takut. Kalau kita melihat semua ini akan segera terjadi, maka firman Elohim katakan, dia datang untuk menyelamatkan saudara. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang diurapi Elohim? Ataukah kita orang-orang yang masih hidup dalam kefasikan dan dosa? Saya bersaksi kepada saudara, semenjak tanggal 31, ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya, Bapak Ibu. Saya mau katakan ini dengan terus terang bahwa dulu saya itu orangnya tipe pemikir. Jadi segala sesuatu saya pikirkan, saudara. Dan waktu tanggal 31 itu setelah selesai ibadah, setelah pulang, dan beberapa kali ibadah kemuliaan Elohim terus dinyatakan. Ada sesuatu yang mengubah hidup saya, saudara. Sampai untuk berpikir sedikit pun, bukan melakukan, saudara ya. Berpikir saja untuk jauh dari Bapak Yahweh. Berpikir saya sedikit hatinya serong. Saya enggak mau, saudara. Terus terang. Ada seperti ketakutan dari Bapak Yahweh. Bukan takut apa ya. Maksudnya bukan takut yang lain. Tapi ada takut dan gentar itu maksudnya. Hormat. Untuk memikirkan pun, untuk pikiran saya jauh dari Bapak Yahweh itu saya cepat-cepat saya langsung hilangkan itu, saudara. Bapak Ibu, ini perkara serius. Dia mau kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kalau kita orang-orang yang diurapi, pasti engkau akan diluputkan dari hari ini. Amin, saudara. Oke, kita lihat lagi ya. Cara cepat saja. Lukas 21 ayat 28. Kalau hal-hal ini terjadi, apa yang harus kita persiapkan? Apakah kita harus takut? Apakah kita gemetar? Apakah kita mungkin mencari solusi lain atau bagaimana? Tapi saudara lihat ayat ini ya.
Lukas 21 ayat 28, 3, 21. Namun ketika hal-hal ini mulai terjadi, tegaklah dan angkatlah apa? Kepalamu, sebab penebusanmu sedang mendekat. Kalau apa yang Nabi Habakuk sampaikan ini mulai digenapi, maka saudara jangan takut. Angkatlah kepalamu. Ya, tegakkanlah kepalamu. Karena waktu penebusan kita sudah dekat. Ada yang bilang, Pak, nggak bisa kita berdoa supaya dihalang ini kekuatan-kekuatan ini. Kalau saudara berdoa menghalang kekuatan itu sama aja, saudara sedang mau berkata, Yesua jangan datang dulu. Begitu. Karena Yesua datang dari Teman, memang kejahatan-kejahatannya harus muncul dulu. Jadi kalau kita berdoa menahan semua bencana ini, maka itu sama aja Yesua juga akan tertunda. Jadi mari kita berdoa, jangan salah berdoa. Orang berdoa, pray for California, pray for Los Angeles. Saya kalau baca status orang, saya kadang mikir, benar Bapak Yahweh saya harus berdoa? Bukankah di sana banyak orang fasik? Roh Kudus mengajarkan saya, kamu berdoa, jangan salah berdoa. Maksudnya apa? Kalau kamu berdoa, jangan kamu berdoa menghalangi kemuliaan Elohim yang akan dilakukan. Wah, orang berdoa, pray. Kalau ada bencana selalu pray for. Padahal mungkin dengan maksud itu supaya orang bertobat, tapi kita halangi. Supaya jangan terjadi, akhirnya orang hidup dalam zona nyaman lagi. Hidup dalam dosa. Jadi segala sesuatu yang terjadi, mau itu buruk, mau itu pun sesuatu yang tidak enak, Bapak Yahweh punya maksud, saudara. Jangan kita salah berdoa ya Bapak Ibu. Kalau saya berdoa, saya angkat tangan kepada Bapak Yahweh. Ya Bapak Yahweh, apa yang terjadi atas Los Angeles, apa yang terjadi atas Amerika, biar itu juga terjadi bagi bangsa-bangsa. Karena itu firman-Mu berkata, maka kami akan melihat bahwa penyelamatan itu akan tiba. Kalau kita bilang, Maranatha, datanglah Tuhan Yeshua HaMashiach. Masa kita bilang, bencana minggir dulu, jangan terjadi dulu. Orang kita mengharapkan kedatangannya, masa kita mau tolak saudara? Ya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, kalau hal ini terjadi, maka tegakkanlah kepalamu. Salam kiri kanan, katakan, tegakkan kepalamu, angkat kepalamu. Karena penyelamatanmu sudah dekat. Ya, Bapak Ibu yang di Zoom, yang ada di live streaming. Salam kiri kanan, katakan, angkat kepalamu, tegakkan kepalamu. Kalau hari ini, kalau hal ini terjadi, maka penebusanmu akan segera tiba. Oke, puji Bapak Yahweh. Jadi apa yang terjadi di Los Angeles, itu sudah memang dinubuatkan. Dan itu bukan akan terjadi di Amerika saja, tapi akan terjadi di berbagai tempat. Dan satu lagi, yaitu wabah. Itu pasti. Saya bukan mau bernubuat apa saudara, tapi memang firman yang menyatakan. Ya, firman yang menyatakannya pasti terjadi, ya dan amin. Nah oke, jadi itulah yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tapi saya mau sampaikan kesaksian mimpi saya untuk meneguhkan apa yang hari ini Dafar Elohim menyatakan mengenai kemuliaan Elohim yang akan datang lewat penghukuman dan bencana. Saudara, pada tanggal 5 Januari, itu hari apa ya? Ini sekarang tanggal 11 ya. Tanggal 5 itu berarti hari apa itu? Minggu? Ya. Pada tanggal 5 Januari, saat saya tertidur, di dalam tidur itu, saya dibawa ke dalam satu dimensi di alam roh, di mimpi saudara. Nah, di mimpi itu saya berdiri di satu bukit yang sangat tinggi. Saya bisa melihat kota-kota besar yang ada di dunia, itu ada di bawah saya saudara. Itu mimpinya. Saya berdiri di atas bukit itu, dan banyak orang saudara ada di bawah. Yang di bawah saya lihat berpesta pora. Ada yang wah lagi pesta kembang api, ada yang lagi makan, ada yang lagi minum, ada yang lagi happy-happy, ada yang pokoknya lagi lakukan banyak hal. Lalu saudara, ketika saya ada di gunung itu, saya melihat ada orang-orang juga yang berusaha naik ke gunung itu. Dan di atas itu saya berkata, hey, naik ke gunung Bapak Yahweh. Ada yang baru mau naik, jatuh. Ada yang naik, susah payah sampai ke gunung. Ada juga yang berhasil masuk, naik ke gunung itu. Nah singkat cerita saudara, di gunung itu saya berpikir bahwa wah
ini tempat yang paling aman ya. Kalau terjadi musibah atau apa, ini tempat yang sangat aman. Tetapi saudara, baru saja saya berpikir, tiba-tiba saya melihat dari arah laut di kota yang besar itu, ada sebuah tsunami yang besar saudara. Ombak yang besar. Dan saya pikir begini, tidak mungkin ini tsunami mau masuk sampai ke bukit ini. Ternyata pemikiran saya salah. Ombak yang datang saudara itu lebih tinggi dari tempat di mana saya berdiri. Wah, saya bilang ini gawat. Ombaknya berlipat-lipat kali ganda. Lalu waktu saya saudara ada di situ, dengan cepat ada suara dari belakang saya berkata, cepat kamu naik ke gunung yang lebih tinggi lagi di belakangmu. Lalu saya lihat di gunung itu, waduh, ini bagaimana mau naiknya Bapak Yahweh? Kayak ada batu-batu tajam saudara, terus dia bukan begini gunungnya kayak tebing. Tapi saya mau berpikir, saya sudah kehabisan waktu karena gelombang yang besar. Saya lihat pinggiran kota-kota itu semua orang minta tolong, habis saudara. Wah, itu gelombangnya mungkin bukan cuma puluhan meter, ratusan meter tingginya. Jadi saya tanpa berpikir lagi, saya langsung lari saudara. Saya naik di gunung itu semakin tinggi sekali sudah, sampai saya nggak bisa lihat lagi apa yang ada di bawah. Tetapi itu air pun hanya jarak beberapa meter saudara. Di bawah kaki saya, air itu menyapu. Ada yang orang dari gunung itu naik ke atas, semua yang naik itu selamat Bapak Ibu. Tetapi yang ada di gunung bawah itu, sama yang ada di bawahnya lagi, apalagi yang di kota-kota itu, habis saudara. Tersisa orang-orang yang di gunung yang tinggi. Lalu waktu saya ada di situ, ada suara yang berkata begini, kamu ingat, aku pernah berkata bahwa kamu jangan puas dengan satu kemuliaan. Engkau harus naik ke tingkat kemuliaan lebih tinggi lagi. 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, itu saya sampaikan di ibadah di Kota Bitung. Jangan puas dengan kemuliaan yang saudara sudah terima sekarang, naik lebih tinggi lagi saudara di hadapan Bapak Yahweh, amin. Karena bencana itu sedang datang. Nah, ketika saya ada di atas gunung itu saudara, langsung saya ambil handphone dan saya menghubungi keluarga. Karena waktu itu seperti kita sendiri-sendiri. Tapi waktu saya hubungi, ternyata puji Bapak Yahweh, semua orang-orang yang saya kenal, ya, itu semuanya selamat. Walaupun di gunung, nggak tahu di bagian mana, tapi pokoknya mereka ada di gunung yang sangat tinggi itu saudara. Jadi ternyata gunung yang bawah itu kena juga. Kita harus terus naik saudara, semakin tinggi dengan Bapak Yahweh, amin. Jangan pernah cuma ada di gunung yang satu. Saudara, ketika saya terbangun, saya diingatkan oleh Roh HaKodes bahwa tsunami itu sedang datang. Habakuk pasal 3 tadi. Sebelum kedatangan Yeshua HaMasiah, maka saudara, jangan kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi yang membebani pikiran kita. Saya lupa tadi di kesaksian mimpi saya tadi itu. Saya buang ransel saya saudara. Saya buang semua yang saya pegang di tangan saya waktu itu. Dan Roh Kudus ingatkan, kamu jangan duniawi. Nanti kamu akan terlambat. Lalu saya diingatkan tentang istri Lot. Diingatkan tentang Sodom dan Gomora. Diingatkan kembali tentang Nuh. Bahwa bencana itu sedang datang. Hari Yahweh yang besar itu sedang datang. Tanggalkan setiap beban, dosa yang merintangi kita untuk kita naik ke gunung kudusnya Bapak Yahweh. Amin saudara. Tanggalkan semuanya. Haleluya. Jadi inilah pesan Bapak Yahweh di tahun 2025. Nah, saudara, Bapak Yahweh mau setiap kita naik ke gunung yang lebih tinggi lagi. Jangan puas hanya di tempat ini. Jangan puas hanya di satu kemuliaan. Tapi mari naik lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi bersama Elohim. Amin. Oke, kita akan melihat satu cuplikan. Ya. Saudara boleh lihat apa yang terjadi di Los Angeles. Ini sebagai gambaran saja bahwa apa yang terjadi ini memang saudara baru permulaan, ya. Coba silakan diputar. Nggak ada suaranya ini.
Ya, saudara lihat ya. Ini kebakarannya saudara. Ini kebakarannya mengerikan sekali. Sampai gunung-gunungnya habis saudara. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Betapa mengerikan, ribuan rumah habis saudara. Saudara perhatikan apinya itu ya. Ini bukan api biasa saudara. Ini bukan kebakaran 1-2 rumah, lihat. Itu kota Los Angeles. Bayangkan Bapak Ibu. Berapa ribu rumah sampai 900-an triliun rupiah habis saudara. Bapak Yahweh katakan emas dan perak gak berharga. Atap-atap rumah orang fasik dibongkar. Lihat saudara, lihat ini. Ini mobil-mobil ditinggalkan saudara. Orang semua jalan kaki, gak ada harga saudara. Mungkin Bapak Ibu yang berdoa, Pak saya belum punya mobil. Saudara lihat orang mobil yang bagus aja saudara. Gak ada artinya. Ya saudara ya. Ini paling parah di dalam sejarah saudara. Ini kebakaran yang sangat dahsyat. Sangat-sangat mengerikan. Nubuatan kitab Habakuk ini sedang digenapi Bapak Ibu. Ya, saudara melihat ini kemuliaan Elohim sedang datang. Jadi kita harus benar-benar lihat seperti gerbang neraka yang tadi saya katakan. Nih saudara, ada yang video seperti gerbang neraka. Betapa dahsyat saudara ya kebakaran yang terjadi di sana saudara. Kalau hari Yahweh itu datang memang Bapak Ibu. Lihat ini mobil-mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Mau yang dari yang kelas menengah sampai yang atas Lamborghini juga ada saudara. Gak ada harganya mobil-mobil miliaran saudara. Makanya tadi dikatakan harta benda emas perak mereka buang begitu aja. Karena saudara lihat ini. Kalau hukuman datang hari kemurkaan Bapak Yahweh, apa yang saudara bisa banggakan? Habis semuanya. Itu sebabnya kita harus takut akan Yahweh. Amin, saudara. Oke. Ya, jadi ini mobil-mobilnya ada nggak tahu berapa ribu, saudara. Karena mereka mau jalan, mau mengungsi, terhalang dengan kebakaran, akhirnya mereka tinggalkan mobil-mobilnya. Mereka tinggalkan jalan kaki, saudara. Cari selamat. Daripada terjebak macet dan terbakar, akhirnya sia-sia. Gak ada harganya lagi, saudara. Maka kita bersyukur, sekalipun kita gak punya apa-apa. Tapi saudara punya Bapa Yahweh, itu cukup, lebih dari cukup. Amin. Haleluya. Oke, ya jadi demikian saudara. Lalu saya akan membagikan, ini sudah co-host ini. Yang handphone, coba mau share screen. Ya. Saya akan share screen ya saudara. Oke sebentar. Saya akan perlihatkan kepada saudara ya. Oke. Saudara, 2020 kebakaran di Australia. Kebakaran dahsyat ini. Lalu 2025 kebakaran di Los Angeles. Di Amerika. Oke? Selang 5 tahun. Oke. Saudara lihat yang ini. Nubuatan kitab Habakuk tidak pernah salah. Lihat ini saudara. 2020 apa? COVID. 2025 apa? HMPV. Memang ini pekerjaan-pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Tapi jangan lupa, Elohim datang dari Teman. Memang melalui mereka lah. Maka semua ini sedang digenapi. Bapak Ibu kita harus berjaga-jaga. Ya. Ini bukan main-main. Kalau tadi kebakaran 2020, 2025. Lalu 2020 COVID, HMPV 2025. Sedang menggenapi Habakuk pasal 3 tadi. Api dan apa? Wabah. Haleluya. Oke.
Lalu saya mau saudara perhatikan ini. Tahun ini tahun berapa? Ibrani 5, 7, 8, 5. 5 ditambah 7, 12 ditambah 8, 20 ditambah 5, berapa? 25, oke? Ya, 5, 7, 8, 5. 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5. Totalnya 25. 25 itu gabungan dari angka Ibrani 2 dan berapa? 5. 2, 5, 2 ditambah 5 berapa? 7. Apa itu tahun 2025? 25, 2 ditambah 7. Apa itu 7? Apa itu 7, saudara? Kitab Daniel menubuatkan minggu 1 kali 7 minggu, pekan terakhir, di mana hari Yahweh itu akan tiba. Apakah kebetulan terjadi semua di tahun 2025? 5785? Saya percaya nggak ada yang kebetulan di dalam Bapa Yahweh. Amin. Jadi saudara harus benar-benar saudara waspada, karena ini Bapa Yahweh sudah berikan pesan kepada kita untuk kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, saudara. Lihat, kebakaran tadi itu bukan kebetulan. Kenapa kok bisa bersamaan dengan wabahnya juga sama? 2020-2025. Karena ternyata 5785 atau 2025 itu kalau dijumlahkan ke dalam gematrianya Ibrani itu 2 ditambah 5. Jumlahnya totalnya 7. 7 itu berbicara 1 kali 7 masa terakhir, itulah hari Yahweh. Sampai di sini saudara paham? Nah, lalu sekarang pertanyaannya untuk sebagai penutup, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Karena kalau hamba Elohim hanya menyampaikan pesan tanpa mempersiapkan, tanpa memberikan solusi, ya gimana umat Elohim akan bertindak? Oke, nah ini yang Bapak Yahweh pesankan kepada saya, mengingat hal ini akan segera digenapi, maka Bapak Ibu perlu kita mengambil satu puasa dan berdoa. Oke, karena ini adalah memasuki 1 kali 7 masa yang sebentar, maka kita perlu berdoa. Kita akan naik ke tempat yang lebih 1 tinggi Samuel lagi. pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah
aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, "Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, "Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Mencari keledai-keledai itu." Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya." Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana." Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja!" Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.